Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan bagian CRM hingga pembuatan sales order. Nah, pada video kali ini sebelum kita melakukan simulasi tersebut, beberapa hal penting yang perlu kita ketahui pada CRM sendiri nanti akan terjadi pembuatan lead, opportunity, kemudian setelah opportunity dimenangkan, kita akan membuat quotation, lalu sales order. Nah, sebelum simulasi dimulai, ada beberapa hal juga yang penting yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama yaitu kita akan menginstal modul CRM di sini ya, dan juga modul sales. Setelah kedua modul tersebut setelah terinstall, kita juga akan melakukan sedikit konfigurasi pada modul CRM. Nah, berarti kita ke setting ya, di sini setting. Kemudian kita pilih modul CRM. Nah, untuk yang baru pertama kali menginstal modul CRM, biasanya ini masih belum dinyalakan, sehingga perlu menyalakan opsi leads di sini ya, sehingga nanti kita dapat membuat leads. Nah, di CRM sendiri, aktor-aktor yang akan terlibat, yaitu nanti ada bagian sales dan bagian marketing. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, di CRM ini prosesnya dimulai dari pembuatan leads, kemudian leads akan diubah menjadi opportunity, dari opportunity kita akan bisa membuat quotation, dan dari quotation kita akan membuat sales order. Nah, untuk mempermudah melakukan simulasi, berikut merupakan skenario-nya ya. Sebentar. Jadi, ada PT Korkin dan PT Grekit. Keduanya merupakan perusahaan perakit komputer dengan bundling peralatan komputer. Sebagai perusahaan manufaktur peralatan komputer, PT Udu Irham melihat adanya potensi calon customer dari PT Korkin dan PT Grekit. Oleh karena itu, bagian marketing dari PT Udu Irham menghubungi kedua perusahaan tersebut untuk mendapatkan kontak kedua perusahaan, lalu menyimpannya ke dalam sistem dan menjadikan keduanya sebagai leads. Nah, berikut merupakan detail listnya ya. Jadi nanti ada untuk ya dari PT Korkin itu akan ingin keyboard dan mouse project, sementara untuk yang Grekin dia monitor project di sini ya, bisa dilihat. Kemudian bagian marketing kemudian berkomunikasi lebih lanjut dengan kedua perusahaan tersebut, lalu menemukan sales opportunities dari masing-masing perusahaan sehingga bagian marketing akan mengubah list menjadi opportunity. Opportunities yang akan terbentuk memiliki detail seperti berikut. Jadi nanti di opportunity sudah ada expected revenue. Itu terkait tadi yang supply keyboard and mouse project dari PT Korkin akan ada expected revenue, probability, expected costing, dan priority. Begitu pula juga untuk yang opportunity dari PT Grekin. Setelah meninjau lebih lanjut, bagian marketing memilih untuk memenangkan opportunity dari PT Korkin dan tidak memenangkan opportunity dari PT Grekin karena stok produk yang diminta PT Grekin tidak mencukupi stok not enough dari PT Udu Irham. Setelah memenangkan opportunity pada bagian sales dari PT Udu Irham akan membuat quotation pada PT Korkin dengan keterangan sebagai berikut. Nah, sini bisa dilihat keterangannya. Jadi dia nanti ada payment terusnya immediate payment, kemudian produknya ada dua ya. Jadi dia ingin full keyboard mekanik dan juga wired mouse dengan masing-masing jumlahnya 10. Kemudian jika quotation oleh PT Korkin kemudian jika quotation disetujui oleh PT Korkin, bagian sales akan mengubah quotation menjadi sales order. Nah, sales order nantinya akan dilanjutkan prosesnya hingga PT Udu Irham mendapatkan cash dari sales yang terjadi. Nah, untuk video kali ini kita hanya cukup sampai ke pembuatan sales order saja. Nah, kalau begitu berdasarkan dari skenario ini kita bisa dilihat ya tadi ada dua user yang akan terlibat yaitu bagian marketing dan juga bagian dari sales. Nah, untuk kalau misalnya kita yang melanjutkan proses sales nanti akan ada tambahan beberapa user, misalnya nanti untuk membuat invoice berarti ada dari bagian accounting dan juga ada nanti pengiriman barang misalnya ya, berarti dia ada di bagian warehouse. Tapi untuk yang CRM ini kita berfokus pada dua user saja. Nah, untuk itu maka kita bisa masuk ke bagian user untuk membuat dua user tersebut ya. Nanti kita tinggal ke sini ya, ke general setting, dari setting tadi, kemudian manage user di sini. Nah, di sini saya telah membuat user untuk marketing dan user untuk sales juga ya. Nah, di sini marketing. Nah, pada marketing yang paling penting adalah memberikan akses untuk sales di bagian ini administrator. Kalau ingin lebih advance-nya, misalnya kita ingin mengirimkan email marketing, kemudian kita membuat event, kita juga perlu menyalakan yang bagian marketing di sini. Tapi untuk pentingnya pada simulasi ini yaitu di sini ya, bagian sales administrator untuk marketing. Kemudian untuk sales, kita juga akan memberikan roles di administrator ya, di sini di bagian sales. Nah, sales ya. Setelah kita membuat user, berarti sekarang kita bisa melakukan simulasi tersebut. Nah, berarti simulasi awal-awalnya dimulai dari bagian marketing. Jadi bagian marketing di sini kita akan membuat CRM ya. Di CRM ya kita akan membuat leads. Nah,
Di sini ada tombol leads, maka kita klik leads, kemudian klik new. Di sini nah kita bisa membuat yang leads yang tadi telah ada di skenario ya. Sini untuk yang berarti kita coba yang pertama dulu ya, PT Korkin ya. Di sini untuk yang supply keyboard and mouse project. Di sini company-nya PT Korkin. Kemudian city-nya Solo dari Indonesia. Nah, kemudian dia Erdel. Emailnya korkin@email.com. Kemudian internal notes-nya itu tertarik dengan full keyboard mekanik dan wire mouse. Jadi kita bisa taruh di sini ya. Oke, berarti kita bisa sekarang simpan. Nah, setelah disimpan kita juga membuat lead satu lagi untuk yang PT Grekin. Ya, project media supply monitor project. Contohnya PT Grekin, jadi Depok. Menterinya di Indonesia. Indonesia ya, kontaknya Fargus. Emailnya berarti grekin@email.com. Kemudian dia tertarik terhadap monitor 24 inch. Nah, benar ya. Tertarik dengan monitor 24 inch. Kemudian kita save. Nah, kalau mau lihat listnya sudah terbentuk atau belum, kita bisa kembali ke menu list. Kita cari. Nah, di sini setelah terbentuk ya. Nah, sesuai dengan skenario, setelah terbentuk, bagaimana kita akan berkomunikasi nih nanti ya. Lebih lanjut, kedua perusahaan lalu menemukan sales opportunities dari masing-masing perusahaan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk opportunities dari leads ini kita bisa masuk ke masing-masing leads. Nah, di sini ada tombol convert to opportunity. Nah, kita tinggal klik. Kemudian pilih yang convert to opportunities. Nah, karena kita tadi sesuai dengan skenario-nya ingin menyimpan kontak ya di sini ya. Nah, perusahaan, maka kita create new customer karena ini juga masih belum ada customer yang sebelumnya. Create opportunity. Nah, maka dari list tersebut sudah menjadi opportunities. Nah, kita juga lakukan itu untuk yang Grekin ini, convert to opportunity, kemudian convert to opportunity, create new customer. Opportunity. Nah, di sini. Nah, ini juga telah menjadi sudah merubah jadi opportunity. Nah, kita bisa balik ke CRM di sini. Nah, di sini telah terlihat telah terbentuk ya kedua opportunity tersebut. Nah, sekarang saatnya kita mengisi detail dari opportunity tersebut. Untuk yang supply keyboard and mouse project, ya tadi sudah cerita di skenario nya yaitu ada 21 juta. Kemudian probability-nya 90%. Expected closing-nya dia 2 Agustus ya, hari 2 Agustus. Dan berarti bintang 3. 2 Agustus. Oke. Di sini sudah kita update ya untuk yang keyboard dan mouse. Kemudian kita juga melakukan update terhadap yang monitor project. Dia 16 juta. Nah, di sini 16 juta. 70%. Kemudian di bintang 2, ekspektasinya 5 Mei. Yap, kemudian kita save. Ya, sudah benar ya, sudah sama ya, sama dengan skenario. Nah, kemudian kita lihat dari skenario, setelah meninjau lebih lanjut, bagian marketing memilih untuk memenangkan opportunity dari PT Korkin dan tidak memenangkan opportunity dari PT Grekin. Nah, karena stok produk yang diminta PT Grekin tidak mencukupi stok dari PT Wilbraham, not enough stock. Berarti kita pertama-tama memenangkan opportunity dari PT Korkin. Ini ya PT Korkin ya. Cara menangkannya bagaimana? Kita masuk ke opportunity tersebut, kemudian kita tekan tombol won untuk memenangkannya. Kita tekan. Nah, di sini berarti opportunities dari yang PT Korkin yang supply keyboard dan mouse project telah dimenangkan. Nah, sekarang tidak memenangkan bagian dari PT Grekin. Caranya bagaimana? Kita masuk ke opportunity tersebut. Kemudian ada opsi loss di sini ya. Kita opsi loss, tekan. Nah, di sini misalnya loss desainnya kita bisa tulis misalnya kurang bahan sebagai macamnya, tapi untuk skenario ini sudah ada defaultnya itu not enough stock. Kita bisa submit. Nah, di sini opportunity setelah loss ya. Nanti akan hilang dari pipeline di sini. Nah, setelah opportunity dimenangkan, kita bisa lanjut ke pembuatan quotation. Nah, pembuatan quotation akan dilakukan oleh bagian sales. Oleh karena itu, saatnya kita mengganti user sebagai sales. Nah, di sini saya telah login sebagai sales. Di sini ya dilihat ya, set the sales.
Berarti kita bisa sekarang ke sales. Nah, sebelum kita membuat quotation tersebut dari yang opportunity telah dimenangkan, kita perlu melihat nih tadi dia meminta apa di opportunity tersebut. Dia meminta tertarik ya terhadap full key keyboard dan mouse. Ya, tertarik dengan full key keyboard dan mouse. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa pertama-tama buat produknya. Pembuatan produk ada di video sebelumnya ya, bisa dilihat. Dan di sini ada full key keyboard mekanik. Di sini setelah telah membuat, karena kita ingin menjual, maka opsinya adalah can be sold. Dengan dia sales price-nya 1.500.000 dan sesuaikan produk type-nya dia storable product sebagai macamnya. Begitu pula juga yang wired mouse. Yang wired mouse juga ya can be sold juga dan sales price-nya disesuaikan dengan yang ada di scenario. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan pembuatan quotation. Dan bagaimana di halaman awal sales sudah ada opsi untuk membuat quotation baru. Kita klik new, kita lihat customer siapa, tadi PT Korkin ya. PT Korkin, kemudian payment termnya tadi immediate payment, dan expiration-nya yaitu jika dilihat di sini 12 Maret. 12 Maret ya, di sini. Kemudian kita ke produknya tadi ya, untuk buat quotation. Di sini keyboard, kita lihat, bagi keyboard, dia jumlahnya 10. Kemudian juga wired mouse, dia juga berjumlah 10. Di sini. Yes. Ya. Kemudian kita bisa simpan quotation di sini ya, simpan dulu ya. Ke dalam sistem quotation yang telah dibentuk, kita downloading sedikit. Nah, setelah quotation terbentuk, kita bisa mengirimkan quotation ini ke PT Korkin, ke customer kita. Dengan cara klik send by email. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini telah dibuatkan template dari Udunya sendiri untuk mengirimkan quotation. Kita bisa klik send. Kita tunggu sejenak. Nah, quotation send berarti kita telah mengirimkan ke customer. Nah, kemudian untuk skenario selanjutnya berarti jika quotation disetujui oleh PT Korkin, berarti anggapan kalau ini sudah disetujui ya, nanti quotationnya bagian sales akan mengubah quotation menjadi sales order. Nah, berarti kita sekarang tinggal bagaimana caranya kita mengubah quotation menjadi sales order, kita tinggal mengklik tombol confirm. Sini kita confirm. Nah, di sini quotation telah menjadi sales order. Nah, nanti prosesnya akan dilanjutkan hingga pembuatan invoice dan menerima cash dari customer. Nah, sekian untuk proses proses CRM hingga pembuatan sales order. Jadi yang telah kita lakukan, kita telah membuat leads dan opportunities yang dilakukan oleh bagian marketing, dan juga kita telah melakukan pembuatan quotation dan juga sales order yang dilakukan oleh sales. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.